Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kepada ibu dosen yang terhormat serta teman-teman yang saya cintai dan saya sayangi, pada kesempatan kali ini saya ingin membuat sebuah video yang merupakan tugas dari mata kuliah bahasa Inggris, ya, yang intinya itu akan menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi seperti itu. Jadi kita langsung masuk saja ke pembahasannya. Yang pertama itu ada tema tentang hijab, ya. Dalam bahasa Inggris ada dikatakan hijab forces men to view women with respect and not just as objects. Jadi maknanya ialah hijab itu memaksa seorang pria untuk melihat seorang wanita itu tidak hanya sebuah objek, ya, melainkan ketika pria itu melihat seorang wanita itu dengan hormat, ya. Jadi maknanya ialah tuh bahwasanya ketika seorang wanita yang berhijab, seorang wanita yang menutup auratnya itu akan nampak kehormatannya di mata para lelaki gitu. Beda halnya dengan wanita-wanita yang memang menampakkan auratnya, ya. Laki-laki menatapnya hanya dengan penuh syahwat, penuh hawa nafsu kepada mereka, ya, dengan menampakkan lekak-lekuk tubuhnya mungkin. Yang namanya pria itu hawa nafsunya begitu kuat. Jadi seperti itu. Terus yang kedua mengenai hijab ini, kalimat yang kedua ialah Muslim women who wear hijab do not mean angels, but the process towards obedience. Jadi muslimah yang berhijab itu, mereka itu belum tentu malaikat. Malaikat itu bentuk ketaatan mereka. Jadi wanita-wanita yang berhijab itu bukan berarti mereka itu suci, mereka itu tanpa kesalahan, mereka itu tanpa dosa. Melainkan dengan berhijab itu mereka mencoba menjaga dirinya dan mereka mencoba untuk lebih mendekatkan diri mereka kepada Allah yang Maha Esa, ya. Jadi seperti itu. Kan ada juga Allah berfirman dalam Al-Qur'an, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat. Dan Allah itu akan meninggikan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu itu beberapa derajat. Kenapa di sini masuk ke hal ini? Karena pastinya orang yang berhijab sama orang yang tidak berhijab itu pasti orang yang berhijab itu memiliki ilmu yang lebih daripada orang yang tidak berhijab. Mereka tahu akan konsekuensi mereka apabila mereka tidak berhijab, apabila mereka membuka aurat mereka. Ada juga yang mengatakan thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Jadi menuntut ilmu itu merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Jadi seperti itu untuk tema yang pertama, yakni tentang hijab. Dan kita lanjut untuk tema yang kedua, yaitu memelihara pandangan. Ya, ada kalimat bahasa Inggris yang berbunyi when the eyes get used to saying the haram, then the halal will lose the deliciousness. Ya. Jadi ketika seseorang itu dibiasakan melihat yang haram, maka sesuatu yang halal itu akan hilang lezatnya, ya. Yang namanya dosa itu nikmat, yang namanya dosa itu lezat gitu. Jadi ketika mata kita sudah dibiasakan dengan sesuatu yang haram, sesuatu yang lezat, maka ketika kita melihat sesuatu yang halal itu akan jauh daripada diri kita, akan jauh dari namanya kelezatan. Jadi seperti itu, ya. Karena yang namanya dosa itu nikmat, ya. Yang namanya halal itu pasti kita akan susah untuk menerimanya ketika kita sudah mendapatkan sesuatu yang lebih lezat. Jadi seperti itu. Terus yang kedua ada kalimat yang mengatakan keep your eyes as you take care of a lion, ya. Jadi jagalah pandanganmu seperti kamu memelihara seekor singa. Kenapa? Karena namanya pandangan itu kunci, ya. Kunci dari seorang pria, ya. Karena seorang pria itu
dosa terbesar mereka itu dari segi matanya. Sedangkan kalau perempuan itu dari mulutnya. Dapat kita lihat ketika menikah menangis, kalau laki-laki menangis itu pasti menutup matanya. Terus kalau perempuan itu menangis pasti menutup mulutnya, ya. Jadi seperti itu. Bahwasanya jagalah pandanganmu seperti seekor singa. Karena apa? Karena sesungguhnya dosa mata itu merupakan sesuatu yang susah dijaga, sesuatu susah untuk dikontrol, ya. Ketika kita melihat di sekeliling kita, tahu-tahu lagi asik nonton YouTube, ada iklan wanita lagi joget-joget. Kita kan tidak tahu itu, terjadi sontak begitu saja. Nah, jadi mungkin itulah kenapa kita harus menjaga mata kita seperti kita menjaga seekor singa. Nah, mungkin seperti itu. Baik, kita lanjut ke tema yang ketiga, yaitu bergaul dengan lawan jenis, ya. Kalimatnya bahasa Inggrisnya, surely a man's head paced with a needle of ironis, better for him than touching a woman is not halal for him. Jadi makna dari kalimat ini ialah bahwasannya ketika kita seorang laki-laki itu lebih baik, ya, dia itu kepalanya itu terkena tusukan paku, ya, daripada dia menyentuh wanita yang bukan muhrimnya, ya. Karena jelas balasannya bahwasannya laki-laki itu ketika bersama dengan seorang wanita, maka apalagi wanita yang bukan muhrim baginya, maka diharamkan baginya untuk menyentuh wanita itu, ya. Karena setiap sentuhan yang ia sentuh maka akan membawakan dirinya kepada api neraka, seperti itu. Terus kalimat yang kedua ada hey man, take good care of your women, for they are in fact only part of your ribs. Dari kalimat ini memiliki arti atau makna, wahai laki-laki, jagalah wanitamu dengan baik, karena sesungguhnya mereka itu hanya sebagian dari tulang rusukmu. Nah, jadi bagi laki-laki, apalagi laki-laki itu sebagai imam, ya, dalam rumah tangga, harus bisa menjaga istrinya ataupun menjaga wanitanya, perempuannya, ya. Jadi laki-laki itu memiliki kewajiban dalam mengurus rumah tangga, ya, mengatur istrinya apabila memang istrinya itu tidak memakai hijab ataupun bergaul dengan lawan jenisnya gitu. Ketika suaminya tidak ada tuh, seorang suami patut untuk menegurnya, seperti itu. Terus kita memasuki tema yang keempat, yaitu tentang tentang larangan menggunakan perhiasan bagi wanita, ya. Ada kalimat yang mengatakan dalam bahasa Inggris, a woman's wedding jewelry is her shame, ya, bahwasanya perhiasan terbaik bagi seorang wanita ialah ketika ia yaitu rasa malunya, ya. Jadi perhiasan terbaik seorang wanita itu dari rasa malunya. Ketika seorang wanita tidak memiliki rasa malu pada dirinya, ya, maka secara tidak langsung itu menodai kehormatan mereka, ya. Kita kan dapat lihat pada zaman sekarang bahwasanya demi sebuah uang ataupun sebuah viewers, ya, menghalalkan segala cara dengan joget-joget ataupun dengan konten-konten yang memang sengaja merendahkan diri mereka. Nah, jadi seperti itulah, ya, bahwasanya kehormatan sejati ataupun perhiasan sejati seorang wanita itu tidak dilihat dari gelangnya, make upnya atau lain sebagainya, melainkan dari rasa malu diri mereka. Jadi seperti itu. Terus ada yang kedua, yaitu and which offer them the woman of faith show their undermen except to their husbands and their fathers, ya. Jadi seorang wanita itu dituntut untuk tidak menunjukkan ketika mereka berpakaian itu ataupun jangan menampakkan aurat itu kepada yang bukan muhrimnya, tetapi boleh kepada suaminya serta ayah mereka sendiri, ya. Jadi untuk para wanita di sana di luar, janganlah kalian menampakkan aurat kalian,
Karena sesungguhnya rambut kalian ataupun aurat kalian itu hanya boleh kalian lihatkan kepada suami-suami kalian nanti ataupun kepada ayah-ayah kalian. Nah, itu boleh. Kalau misalkan teman kalian yang laki-laki, jangan, ya, tidak boleh, haram namanya. Wala taqrabuz zina, ya, janganlah kamu sekali-sekali mendekati zina, karena sesungguhnya zina itu datang dari mata turun ke hati, ya. Jadi berawal dari pandangan dahulu. Wah, dilihatnya nih cantik, tidak pakai kerudung, ya, rambutnya panjang lurus segala macam. Nah, justru dengan hal itu lama kelamaan akan timbul, ya, akan timbul jalan menuju kemaksiatan. Jadi seperti itu. Terus tema yang kelima ialah adab dan berperilaku kepada guru, ya. Ada bahasa Inggris, saya buat kalimatnya, yaitu and be good to your teacher like you treat your parents. Jadi berperilakulah baik kepada gurumu seperti kamu berperilaku kepada orang tuamu. Jadi guru itu merupakan pengganti dari orang tua kita ketika kita di sekolah, ketika kita di pondok. Mereka itulah sebagai pengganti dari orang tua kita. Mereka itu jugalah yang memberikan kita ilmu. Jadi sudah sepantasnya kita untuk menghormati mereka dan memperlakukan mereka seperti orang tua kita sendiri. Jadi seperti itu. Terus yang kedua ada it's not successful that on success but the respect saints and the master. Jadi bahwasannya tidak akan berhasil, ya, seorang yang berhasil melainkan ia menghormati guru, menghormati ilmu dan menghormati gurunya. Nah, jadi ketika kita melihat seorang yang sukses, itu dapat kita lihat dari masa lalunya ataupun ketika ia di sekolah, apakah ia menghormati gurunya atau tidak, ataukah dia menghormati ilmu yang disampaikan gurunya atau tidak, ya. Jadi seperti itu, orang yang sukses itu tidak hanya dinilai dari hartanya, ilmunya saja, tetapi bagaimana ia memperlakukan ilmu itu ataupun mengamalkan ilmu tersebut. Karena kalau ilmu tidak diamalkan itu bagaikan pohon yang tidak berbuah, ya. Jadi seperti itu. Namanya ilmu itu tidak hanya sekedar dipelajari tetapi diamalkan. Dan tugas kita sebagai seorang penerima ilmu itu harus menghormati guru kita sebagai penyalur ilmu kepada kita, sebagai pemberi ilmu kepada kita. Jadi seperti itu. Mungkin penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.